keakuan kita waktu menghadap Allah. Lalu bagaimana dengan doa iftitah? Inni wajjahtu wajhiya. Perhatikan. Lalu secara tasawuf, secara ilmu hakikat, aku hadapkan wajah aku. Wajah yang mana yang dihadap? Jika wajah yang zahir menghadap kiblat, wajah yang batin menghadap ke kiblatnya batin kepada siapa? Ke Allah. Betul. Wajah zahir. Wajah akal di dalamnya, wajah jiwa di dalamnya, itu masih zahir, menghadap kepada kiblat. Wajah batin dimulai dari kolbu, menghadapnya bukan langsung kepada Allah, tidak bisa. Kolbu itu tidak pernah jumpa Allah, hanya jumpa nama Allah. Jadi wajah kolbu kepada apa menatap kepada nama Allah. Jadi kolbu itu tidak mau mungkin langsung menatap kepada Allah. Sebagaimana wajah kita tidaklah bisa langsung menatap ke wajah Allah. Jadi waktu Allah berkalam, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau berpaling, di sanalah wajah Allah. Nah, itu lain lagi maknanya. Wajah di situ artinya pengejauhan tahan, penampakan dari nur wajahnya Allah pada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW. Hadis ini hasan sahih, artinya dapat dijadikan hujjah. Sahabat ini orangnya rajulun dharir, matanya buta. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li, mohon doakan aku. Untuk apa? Supaya mataku dapat melihat. Lalu baginda Rasulullah SAW mengatakan, isbir, bersabarlah, itu lebih baik bagimu. Karena fitnahnya mata, kekacauan yang disebabkan mata lebih berbahaya daripada telinga. Tapi orang ini tidak sabar dan mengatakan, ud'ullaha li, tetap doakan aku wahai baginda. Sampai 3 kali, akhirnya baginda Rasulullah SAW mengatakan, asbiril wudu, perbaiki, sempurnakan wudu'mu. Asbir artinya sibghah. Sibghah itu celupan yang sempurna. Sempurnakan wudu'mu. Wa shalli raka'atain, salatlah 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, kul, bacalah, Allahumma inni, di satu versi, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah. Ya Allah, aku atawajjahu, menghadap, ilaika, kepada engkau, binabiyyika, dengan nabi engkau. Maksudnya dengan wajah nabi engkau, Nabiyyir rahmah, yang wajahnya penuh dengan kasih sayang. Ya Muhammad, begitu lafaznya, inni atawajjahu bika ila rabbi, wahai Muhammad, aku bertawajjuh. Jadi kalimat tawajjuh dari hadis ini, atawajjahu, aku bertawajjuh, bika, dengan wajah engkau. Bahkan sebagian ahli hadis berartikan bizatika syarifah, dengan zat engkau yang mulia. Ila rabbi, untuk menghadap Tuhanku. Fashfa' fiyya, maka berilah syafaat diriku. Apa maksud kami mengurai, menyebutkan dan memulai kajian kita malam ini dengan kisah rajulun dharir, orang yang buta, lalu minta
bertawassul, bertawajjuh kepada Allah dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam tadi habis kajian kita, ada salah satu sahabat kita bertanya, kalau ingin diterima Allah, habiskan keakuan engkau kepada Allah. Pertanyaannya penting. Kalau dihabiskan keakuan kita waktu menghadap Allah, lalu bagaimana dengan doa iftitah? Inni wajjahtu wajhiya. Perhatikan, ini itu diambil dari kisah Sayyidina Ibrahim, surah Al-An'am ayat 79. Surat berapa? Surat Al-An'am ayat 79. Berkata Sayyidina Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya. Ini sesungguhnya aku. Wajjahtu, aku hadapkan, aku wajahkan. Nah, jadi wajah itu artinya sesuatu yang menghadap dan yang dihadap, sesuatu yang memandang dan yang dipandang. Coba kalau mandang orang ke wajah atau kemana? Kalau laki-laki mandang ibu-ibu ke bawah wajah, dianggap laki-lakinya otaknya vulgar, betul nggak? Mesti mandang wajah, jangan ke dada, itu otaknya jorok. Jadi ketika memandang, yang dipandang wajah. Nah, ketika kita menghadapkan pandangan, maka wajah ini pun yang ditampilkan, yang dikemukakan. Wajah tu wajhiyah, aku hadapkan wajah aku. Ini kok ada lafaz akunya? Bukannya kaji kita malam tadi, ya gitu pertanyaannya, mesti menghapuskan keakuan. Nah, lalu apa hubungannya dengan kisah tadi? Kisah orang yang buta minta berdoa kepada Rasulullah, lalu diajarkan Nabi Muhammad SAW doa. Selesai dia doa, dia begini, matanya langsung melihat. Jadi selesai dia usap, dia buka matanya langsung bisa melihat. Mulailah fitnah dunia dan keberkahan dunia bertarung di dalam dirinya. Maksud kita menyebutkan itu, kalau dalam kajian fikih, aku hadapkan wajahku, ya, kepada pencipta langit dan bumi, disimbolkan kepada wajah itu disimbolkan menghadapnya ke mana? Kita kalau sholat menghadap ke kiblat, bukan ke Ka'bah. Kalau ke Ka'bah, pastikah surau kita pas betul-betul ke Ka'bah? Tidak. Yang wajib bertatapan dengan Ka'bah hanya orang yang di dalam Masjidil Haram. Di belakang gedung Jabal Abi Qubais tidak wajib, yang penting mengarah ke masjid. Nah, begitu kata ahli fikih, dan itu disepakati. Jadi kalau ada hari ini hasil penelitian Kemenak, MUI atau apa, bahwa arah kiblat masjid-masjid harus diluruskan. Nah, maksudnya baik, tapi faktanya tidak baik, akhirnya merubah, ya, apa yang sudah dilakukan ulama-ulama kita dari dahulu, bahwa mereka juga punya hitungan, ya, menghitungnya ke arah mana, itu secara fikih. Secara ilmu rohani, ilmu yang kita sering pakai, dan surau tua menjadi salah satu simbol dari bahwa Islamnya orang-orang di Minangkabau, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakidah Imam Asy'ari, berfikih mazhab Syafi'i, bertasawuf manhaj Imam Al-Ghazali. Tapi kalau betul Syekh Ibrahim Mufti, ya, di tahun berapa dia Syekh Ibrahim Mufti? 1400 kah? Ya, 1400 Masehi kah? Nah, tapi kan tidak dapat dipastikan karena verifikasinya tidak terbukti secara filologi. Ya, naskahnya tidak ada, di pusaranya tidak ada. Tapi dari turun-temurun dapat diperkirakan beliau qaddasallahu sirrahu itu datang bawa ajaran tasawuf. Jadi dulu satu paket, berfikih fikih Syafi'i, akidah Asy'ari,
bertasawuf. Yang besar kemungkinan dulu tarikatnya Qadiriyah. Apa tarikatnya dulu? Nah, karena di zaman itu Syatari belum sampai, Naqsyabandi belum sampai waktu itu. Tapi wallahu a'lam, ya. Ala kulli hal, apapun tarikatnya, beliau salah satu yang mengislamkan negeri Minangkabau. Beliau seorang sufi, seorang sunni asy'ari, seorang bermazhab syafi'i, ya. Dan itulah yang turun-temurun, ya. Nanti diulang lagi oleh Syekh Burhanuddin Ulakan. Beliau mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Apa ciri-ciri akidah Asy'ari? Belajar pakai sifat 20, Allah wujud, qidam baqah. Apa ciri Syafi'i? Mudah. Ikut Syafi'i itu mudah. Satu-satunya mazhab yang sholat subuhnya berkunut hanya Imam Syafi'i. Mazhab yang 4 tidak ada yang kunut subuh kecuali sesekali. Kalau Imam Syafi'i mesti kunut subuh, kalau tidak sholat itu dilengkapi dengan sujud sahwi. Secara fikih, kita bicara fikih dulu. Lalu secara tasawuf, secara ilmu hakikat, aku hadapkan wajah aku. Wajah yang mana yang dihadap? Jika wajah yang zahir menghadap kiblat, wajah yang batin menghadap ke kiblatnya batin kepada siapa? Ke Allah. Betul. Jadi diri kita ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Coba diri yang zahir, badan, terus apa boleh? Akal, nafsu, ya. Nafsu itu jiwa maksudnya. Badan, apa boleh? Akal, jiwa. Itu diri yang zahir. Jadi akal itu masih zahir, jiwa itu masih zahir. Jiwa itu bahasa Arabnya nafs, masih zahir. Yang batin dari manusia apa? Yang paling dekat kepada yang zahir namanya qalbu. Terus qalbu itu punya inti, punya qalbu lagi namanya fuad. Inna sam'a wal basara wal fuada. Begitu dalam surah Al-Isra. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad. Nah, fuad itu intinya qalbu. Kalau qalbu berkarakter berubah-ubah, kalau fuad memutuskan. Apa tugas fuad? Memutuskan. Kalau qalbu, sumiyal qalbu litaqallubihi, disebut qalbu karena dia berubah-ubah. Kalau qalbu masih berubah-ubah berarti qalbunya normal, tapi belum tentu sehat. Jika qalbu terlalu keras disebut qaswah. Qaswah kata kerjanya summa qasat qulubuhum. Qasat jadi bahasa Minang kosek. Bahasa orang Arab benar kosek itu. Agak ke pasar itu inilah baganti kasek. Padahal yang sahih itu kosek dari bahasa Arab qasat. Kesat bahasa Indonesianya. Nah, qalbu kalau sudah tidak normal, dia keras, mengeras. Jadi antara berpaham tinggi dengan orang yang hati keras itu mirip. Bedanya apa? Qalbu yang keras, kerasnya karena mengikuti selera nafsu, selera akal, selera badan. Dia keras di situ. Tersebut qasad. Itulah sifat dari Bani Israel yang Nabi Musa diutus kepada mereka. Jadi apa sifat Bani Israel? Qalbu qasad. Ya. Lalu lain dengan Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi
Musa, ada Nabi Ibrahim disebutkan wajah biqalbin salim. Kalau Nabi Ibrahim itu punya sifat kalbu, namanya kalbun salim. Apa arti kalbun salim? Kalbu yang selamat dari penyakit-penyakit kalbu. Nah, apa penyakit kalbu, Bapak Ibu? Itu terlalu jauh. Yang paling ringan dulu, paling ringan. Sifat kalbu yang paling ringan, penyakit kalbu yang paling ringan. Di Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Di kalbu mereka ada marad, ada penyakit, karena mereka membiarkannya berkawan dengan orang yang sama. Fazadahumullahu maradah, penyakitnya tambah parah, tambah parah, tambah parah. Apa penyakit yang paling bahaya dari orang munafik di Quran? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi, terus wa ma hum, ngaku beriman dengan lisan tapi dia mendustai dirinya sendiri, lain di lisan, lain di kalbu. Itu munafik. Jadi munafik itu bukan lain kawak, lain ka orang, itu biasa. Bisa jadinya politisi atau orang banyak utang. Tapi kalau munafik yang sejati itu lain di lisan, lain di kalbu. Lisan membaca Allahu Akbar, kalbu tidak membesarkan Allah, itu sudah cikal bakal munafik. Lisan mengatakan wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada Allah pencipta langit dan bumi, tapi pikirannya ke mana-mana, Pak. Nah, itu termasuk bibit-bibit kemunafikan, tapi belum munafik. Jadi ketika disebut aku hadapkan wajah, berani nggak menghadapkan wajah yang sedang rusak? Kita wajahnya sedang rusak, berani nggak menghadapkan wajah itu kepada orang yang mulia? Berani? Enggak. Jadi kalau menghadap kepada Allah, wajah kalbunya harus wajah yang salim. Apa arti salim? Selamat dari, terbebas dari penyakit kalbu. Yang paling rendah, lain di lisan, lain di kalbu. Itu namanya berbohong, ya. Terus naik, ya. Orang-orang munafik itu, orang-orang yang kalbu berpenyakit, selalu merasa berjasa. Kalau mereka dikritik, mereka tidak terima, ya. La tufsidu fil ard, jangan berbuat rusak di muka bumi. Mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kamilah pencipta kemajuan islah di muka bumi. Pantang diingatkan. Lalu apalagi? Baru berwajah banyak, jumpa orang tarekat ngaku orang surau, jumpa di tempat lain ngaku bagian dari mereka. Saya ini kalau duduk-duduk di surau untuk memperolok-olok mereka, gitu. Ya. Maka Allah menjawab, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan balas mengolok-olok mereka. Tapi apa yang paling menakutkan, Bapak Ibu? Allah menyebut orang yang berpenyakit kalbu, kawannya disebut syayatinihim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, ya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi Allah itu menyebut orang yang berpenyakit kalbu, berganti-ganti wajah, berganti-ganti tabiat. Apa kata Allah? Kawan mereka disebut syayatin, syaitan-syaitan. Jadi syaitan itu ada yang bertubuh manusia, ada yang bertubuh jin. Dan syaitan yang bertubuh manusia lebih bahaya. Apalagi sudah masuk ke TikTok, sudah masuk ke YouTube. Dan syaitan itu bisa berjubah, bisa bersorban, bisa jadi imam, bisa jadi tuanku, bisa jadi politisi. Ciri-cirinya, syaitan itu menginginkan orang bercakap. Apa arti bercakap? Tanah
berantem ya, maunya orang terjadi selalu perselisihan. Bila ini berkalam, kalam yang menyebabkan orang berselisih. Kalau ini ceramah, gaduh orang disuruh. Kalau ini jadi pejabat, rakyatnya gaduh saja. Nah, itu ciri-ciri manusia, tapi dalamnya syaitan. Nauzubillah subhanahu billah. Kembali ke kalbu tadi. Jadi kalbu yang bersifat-sifat munafik itu dihadapkan kepada Allah. Takbir sebelum sholat atau langsung sembahyang atau wudhu dulu. Karena ada sungai, kemudian main airnya terlalu banyak, berwuduknya berlebihan. Kembali ke kalbu. Jadi kalau kita hendak menghadap orang yang mulia, wajahnya diperbaiki nak. Kalau ibu-ibu pakai bedak ya. Kalau apa-apa pakai bedak, tangannya berikut. Ya. Pakai lipstick lah apa-apa, ada apa-apa pakai lipstick lah. Wah sudah 3 kali leh. Jadi wajah yang zahir ke wajah yang wajah zahir. Kalau kita bercermin, yang kita lihat wajah iko atau belakang, ya, atau dado. Nah, jadi di saat bercermin yang ditatap itu wajah zahir. Wajah akal di dalamnya, wajah jiwa di dalamnya, itu masih zahir, menghadap kepada kiblat. Wajah batin dimulai dari kalbu, menghadapnya bukan langsung kepada Allah, tidak bisa. Kalbu itu tidak pernah jumpa Allah, hanya jumpa nama Allah. Jadi wajah kalbu kepada apa menatap kepada nama Allah. Jadi kalbu itu tidak mau mungkin langsung menatap kepada Allah. Sebagaimana wajah kita tidaklah bisa langsung menatap ke wajah Allah. Jadi waktu Allah berkalam, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau berpaling, di sanalah wajah Allah. Itu lain lagi maknanya. Wajah di situ artinya pengejawantahan, penampakan dari nur wajahnya Allah pada Nabi Muhammad SAW yang dengannya diciptakan alam semesta. Nah, itu yang disebut wajah Allah. Ulang lihat, apa arti wajah Allah? Nur wajah Allah Ta'ala, yang apa? Ulang lihat. Yang dihadapkan, yang dilimpahkan, yang dimazharkan, yang ditampakkan pada wajah Nabi Muhammad, Nur Muhammad, dan dengan itulah alam semesta tercipta. Jadi kalau tidak tentu arah kiblat, kama pun mengarah, itulah kiblat. Itu yang disebut hukum hakikat. Hukum syariat jelas arah kiblat. Kalau kita orang Sumatera Barat, arahnya agak ke barat. Barat agak sedikit miring misalnya, atau tidak usah miring boleh juga. Sedangkan secara hakikat apa? Fa'aidama tuwallu. Jadi ketika Allah Ta'ala melihat hambanya kebingungan mana kiblat syariat, Allah kembalikan kiblat itu kepada hakikat. Kemanapun engkau memandang, di situ wajah Allah, yaitu wajah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena alam ini bukan Allah. Alam ini mazhar tajalli dari Nur Allah pada Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada satu biji zarah pun di alam semesta kecuali dicipta dari Nur Nabi Muhammad SAW. Maka menghadap kemanapun itu menghadap kepada nur wajah Allah yang diberikan ke Nabi Muhammad SAW. Itu kembali ke kiblat hakikat kalau tidak tahu arah kiblat syariat. Jadi hukum syariat hakikat itu saling melengkapi, bukan bertabrakan.
Hukum hakikat itu kadang longgar, kadang ketat, ya, kadang berat, kadang ringan. Contoh, kalau kita sedang safar perjalanan, sholat zuhur diringkas jadi berapa? 2. Kata Sayyidah Aisyah, pada dasarnya sholat itu rakaatain. Hadis Sahih Bukhari. Pada dasarnya sholat itu 2 rakaat. Jadi Nabi awal dapat surat kedua yaitu Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai yang berselimut. Yang berselimut secara zahir selimut kain. Kata Imam Najmuddin Kubra dan Syekh Abdul Qadir Jilani, itu selimut hijab, hijab manusiawi. Itu salah satu nama Nabi Muhammad. Apa nama Nabi Muhammad di Quran? Salah satunya Al-Muzammil. Maka kalau orang-orang ahli hakikat sampai di ayat itu dalam hati dibaca salawat. Ya ayyuhal muzammil sallallahu alaihi wasallam dalam batinnya. So itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad yang berselimut. Nah, gitu. Nabi Muhammad berselimut, mungkinkah beliau takut? Mustahil. Itu hanyalah hijab-hijab manusiawinya. Nabi Muhammad SAW pun menghijab dirinya. Maka bernamalah beliau di kalangan ahli hakikat al-hijab al-aqrab wal hijab al-a'zam. Hijab terdekat kepada Allah, hijab paling tebal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan, Nabi Muhammad itu dengan Allah ada hijab nggak? Kira-kira Pak? Assalamualaikum ngaji tasawuf kan? Nabi Muhammad kepada Allah berhijab nggak? Enggak. Yona. Yakin Pak? Yakin Ibu? Yona. Kalau tidak berhijab, mana Muhammad, mana Allah itu nih? Bagaimana? Kalau tidak berhijab Nabi Muhammad SAW dengan Allah, bagaimana membedakan ini Muhammad, ini Allah? Tidak bisa. Maka Nabi Muhammad sendiri berhijab kepada Allah. Hijabnya dirinya sendiri. Makanya Allah Ahad menghembuskan ruh pertama bernama Ahmad. Antara Ahad dan Ahmad beda hurufnya. Apa beda hurufnya? Mim. Nah, itu namanya disebut hijab hurufiah. Hijab huruf. Dari Ahmad kepada Muhammad berapa huruf? Muhammad, Ahmad, ada yang beda nggak? Berapa huruf nambah? Mimnya jadi berapa Pak Ibu? Ahmad mimnya berapa? 1. Muhammad mimnya 2. Kan sukun 1. Ya 3 berarti. Ya Muhammad berarti 3 hurufnya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pun berhijab nggak kepada? Berhijab Pak. Kalau tidak berhijab nanti orang sembah Nabi Muhammad sama dengan menyembah Allah, itu berbahaya. Sebagaimana Nabi Musa menyingkapkan hijab sifat Allah pada dirinya, maka disembahnya orang. Itu asbabnya Nabi Isa disembah. Seandainya Nabi Musa tidak singkapkan itu, maka dia tidak akan disembah. Lebih tinggi Nabi Isa atau Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad ilmunya ilmu zat Allah, Nabi Isa ilmu sifat Allah, lebih tinggi mana? Zat. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyingkapkan itu kecuali dengan hijab tirai kemanusiaan, tirai asbab. Ketika ada orang sakit, apa kata Nabi? Tadawau ibadallah, berobatlah hai hamba Allah. Ketika ada orang kemudian hidupnya susah, apa kata Nabi? Makanan terbaik, makanan yang didapat melalui usaha sendiri. Jadi Nabi itu selalu mengajarkan mengambil asbab. Asbab itu hijab. Jadi mengambil asbab itu berpahala secara syariat.
Sebab akan menghadirkan rasul menjadi hamba. Kalau habislah kajian hijab, maka orang ini mulai berani mengatakan, kaji orang ini dia, dan dinisbatkan itu kepada Syekh Burhanuddin Ulakan, kita tidak terima. Dinisbatkan kepada Syekh Abdul Rauf Singkili Aceh, kita nggak terima. Apa kajiannya kini? Al-insan sirri, kalimatnya betul. Insan itu sir aku, dalam ilham kudsiyah Allah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan aku sirnya insan. Apa kemudian kata kawan? Berarti hakikatnya insan itulah Tuhan. Berarti Tuhan itu insan itu sendiri. Na'udzubillah subhanahu. Itu yang dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Innama ana abdun. Aku ini hanya hamba. Tidak pernah Nabi Muhammad mengatakan, ya, aku ini Allah. Tidak pernah. Walaupun beliau sudah jumpa dengan yang disembah, bahkan tidak pernah satu detik pun berpisah dari pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita ceritakan sering. Nabi Isa ambil tanah, dia tiup, langsung jadi buron. Ada orang mati, digali kuburnya, dia usap dadanya, lalu dihembus, langsung hidup. Beliau mempertontonkan itu, ya, sengaja tidak sengaja, walaupun beliau mengatakan biiznillah, dengan izin Allah, tapi beliau sedang menunjukkan antara dirinya dan sifat hayat Allah tidak terpisah. Akhirnya disembah orang, Pak. Jangankan itu, ya, nah, kita sering contohkan dulu. Kalau ada orang sakti di negara Jawa, bobek kayaknya sembuh, itu sampai jadi rami, ya nak? Buya kahnya, dukun kahnya, dokter kahnya, sama. Kalau ada orang sekali, awak sakit, berobat kepada orang itu sembuh, cerita sampai menyebarlah cerita itu, rami lah orang. Bayangkan Nabi Isa, orang mati, hidup, kira-kira apa? Lebih dahsyat nggak? Ada orang kudisan sakit kulit, diusap Nabi Isa sembuh tanpa pakai obat. Baik, kira-kira wajar disembah oleh makhluk. Sebab makhluk tidak bisa melihat hakikat daripada yang terjadi pada Nabi Isa. Wajar kemudian terjadi khurafat. Itulah yang kemudian ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika ada orang sakit suruh berobat, maka beliau mengatakan al-habbatus sauda, ya, alaikum bil habbatis sauda, hendaklah kalian konsumsi habbat sauda. Habbat artinya jinten atau biji, sauda artinya hitam. Hadis Bukhari. Kata Nabi, asyifa, ya, pengobatan ada pada 4 hal, ya, diantaranya al-habbatus sauda wal asal, ya, habbatus sauda madu, ya, wal hijamah, hijamah bekam. Jadi Nabi melakonkan, menunjukkan, mencontohkan perilaku seorang hamba, mengambil asbab. Ketika terjadi paceklik, Nabi sedang safar, lagi berjuang, berjihad, air habis. Apa yang Nabi lakukan? Sahabat mengeluh, ya Rasulullah, air habis. Kata Nabi, kumpulkan semua air tersisa, kumpulkan di satu ember. Lalu Nabi letakkan tangannya di atas ember. Supaya apa? Supaya tidak terkesan air itu keluar dari jarinya. Masih ada asbab. Asbabnya dikumpulkan air. Ketika Nabi SAW hijrah, air habis, susu habis. Apa kata Nabi? Kita cari air. Abu Bakar lihat ada ibu-ibu namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini punya domba yang air susunya diperah, tapi lagi kering. Kata Abu Bakar, izinkan aku minta air susu kambing dombamu. Kata si Ma'bad, nggak bisa. Apa kata Abu Bakar? Itu ada yang kurus, mohon diizinkan. Kalau itu boleh. Diambillah itu kambing yang kurus, Nabi urut-urut. Jadi ada terapi kambing.
kambing meses. Diurut oleh Rasulullah, dipijit oleh baginda Nabi Muhammad SAW, lalu bagian susu jadi perah, keluar air. Itu mustahil secara hukum sunnatullah yang umum, tabi'i. Hukum alam mustahil. Seandainya Nabi yang mau, itu air keluar dari jaringan, tapi Nabi ambil hukum asbab. Dia ambil hukum, seharusnya itu kambing domba tidak mengeluarkan susu. Makanya kami kasih pertanyaan ke murid-murid dulu waktu ngaji, ya, ngaji kitab Asy-Syifa. Apakah air susu keluar dari kambing atau keluar dari jemari baginda Nabi Muhammad SAW? Meskipun beliau bisa langsung keluarkan, tapi beliau melakonkan, menunjukkan, mempertontonkan, kita mesti berusaha dulu. Maka setinggi apapun hakikat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu orang sahabat pun yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada rahasianya Bapak Ibu. Waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ditawarkan 3 air. Kalau di Sahih Bukhari 2. Pertama khamar, 2 susu. Nabi pilih mana? Apa yang dipilih Nabi? Susu. Apa kata Jibril? Dengan ini selamatlah umatmu, hai Muhammad. Susu itu simbol dari ilmu dan kekuatan. Sedangkan khamar simbol dari mabuk cinta kepada Tuhan, karam dikaji hakikat. Itulah yang diminum oleh sebagian para nabi di alam Isra Mi'raj. Jadi Nabi Isa Mi'raj itu yang diminumnya khamar di alam itu. Khamar di alam itu ilmu hakikat. Jadi yang terjadi pada diri Nabi waktu Isra Mi'raj, beliau tidak minum khamar, beliau minum susu. Susu simbol ilmu dan kekuatan, khamar simbol mabuk hakikat. Kata Sayyidina Jibril, seandainya engkau law syaribtal khamar, seandainya engkau minum khamar wahai Muhammad, dallat ummatuk, ghawat ummatuk, umatmu tersesat. Mereka sembah Nabi Muhammad SAW. Kini lebih bahaya. Kaji-kaji hakikat ini bukan lagi nyembah Nabi Muhammad. Kini kaji lebih tinggi oleh. Apa kaji kini? Tuhan itu insan itu sendiri, na'udzubillah, subhanahu. Itu lebih berbahaya dari kesesatan Nasrani. Nah itu harus kita tegur itu. Betul ada ungkapan, tapi itu bukan hadis. Al-insan sirri, insan itu sir aku. Itu bukan hadis. Itu ilham yang diperoleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu syarahu yang diikuti oleh sahibul maqam. Insan itu rahasia aku rahasia insan. Allah tidak mengatakan aku ini insan itu aku, enggak, rahasia kok diartikan sama dengan itu aneh ya. Jadi kita tidak mengkafirkan orang begitu, kita menegur ya, kita sampaikan masalah cinta kepada mereka, tolong perbaiki kejadian hakikat Anda ya. Di situ kalau tidak beritu ngaji ini ya, oh ya, kalau beritu ngaji itu tak kok ya berlawan awak ya kalian tak dia dibuka pakai bahasa, pakai hijabnya hijab ilmu. Ada enggak ilmu yang enggak dibuka Nabi? Ada enggak? Dibuka Nabi sebenarnya. Tapi ada sahabat yang menerima syariat, ada sahabat yang menerima hakikat, boleh dibuka, tapi pada tempatnya. Kalau di surau buka wajar, kalau di lapau jangan. Ya, ada yang protes kok dibuka-buka, wajar kita buka di surau. Membukanya pun dengan caranya, bukan dengan sembarangan. Karena kita menerima dari guru secara ijazah, secara talaqi, maka kita menjelaskan pun sesuai yang guru ajarkan. Jadi kalau ada buku-buku lama, hati-hati Ibu ya. Hati-hati ya saudara-saudara semua. Kalau ada kajian-kajian hakikat menyebutkan insan itu adalah hakikat Tuhan, itu keliru. Harus diluruskan. Coba cek kembali kepada kitab induk.
Kan kaji-kaji itu muncul dari kebanyakan kawan-kawan tarekat Syatariyah. Ya, mau Syatari juga, alhamdulillah. Syatari itu dari mana turunnya di Minangkabau? Dari Syekh Burhanuddin Ulaka. Syekh Burhanuddin murid siapa? Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf seorang mursyid, beliau seorang ahli tafsir, beliau juga menulis kitab-kitab tasawuf. Dan beliau menegur kalau ada muridnya mengatakan itu. Menegur keras, Pak, di kitab-kitab beliau itu. Nah, jangan sampai Syatari gitu bukan Syatari Abdul Rauf, tapi Syatari syaitan. Jangan sampai hakikat kita hakikat syaitaniah. Yang mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan engkau yang tinggi, itu kan Fir'aun. Itu hakikat Fir'auniyah namanya. Yang tepat apa? Insan itu adalah tajalli daripada Allah. Itu pas. Itu baru masuk. Itu namanya pakai adab. Pakai adab. Coba perhatikan ayatnya. Pengalaman rohani tertinggi Rasulullah Isra dan Mi'raj. Sebutan untuk Nabi apa? Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci, maha hebat Allah yang memperjalankan hamba. Itu gelar tertinggi, Pak. Jadi makom tertinggi di kajian hakikat itu makom kehambaan. Hamba itu ain, ba, dal. Ain itu ada maknanya, ba-nya ada maknanya, dal itu ada maknanya. Kalau ada masuk kita buka. Bukan tidak boleh dibuka. Siapa bilang kajian hakikat tidak boleh dibuka? Boleh dibuka, tapi dengan caranya. Kalau tidak pandai buka, jadi buka-buka. Ya, awak sesek orang sesek belum. Boleh dibuka. Kalau tidak mungkin berkitab-kitab tebal. Imam-imam itu pintar membuka. Tapi dibaca ada orang tidak mengerti. Ada imam namanya Ibn Arabi, nulis Al-Futuhat Al-Makkiyah, hakikat-hakikat yang turun waktu dari Mekah. Dicetakan kami 9 jilid, dicetakan Darul Fikr 4 jilid. Itu kaji hakikat sering dibuka dan tidak lepas dari Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, kalam ulama. Ada caranya, tapi dibaca oleh orang yang tidak ahli. Serahkan ke ahli itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya jika kamu tidak tahu. Di kedokteran, orang ahli paru bertanya ke jantung. Kalau sakit jantung, tidak ada cross di situ. Tidak boleh ahli paru sok-sok berfatwa urusan jantung. Bisa dibuka sadanya, tapi dengan caranya, dengan adabnya. Coba tanya lihat, ada enggak ilmu yang enggak dibuka Nabi? Ada enggak? Tidak ada. Semua dibuka. Itulah Quran itu. Maka Quran itu mencakup semua ilmu yang ada itu. Syariat, tarekat, hakikat, marifat ada di Quran. Jadi makom tertinggi apa? Kehambaan. Ada namanya sebelum orang sampai di makom kehambaan, ada namanya makom hairah. Itu 70 makam sebelum sampai kepada hamba. Hairah itu heran. Heran itu apa? Sampainya seorang hamba melihat peran nur Allah pada dirinya, sehingga dia bingung. Tubuh ciptaan Allah, kalbu tajalli nama Allah, sir tajalli sifat Allah, ruh tajalli zat Allah. Oh, berarti hamba adalah tajalli Allah, hamba tajalli Allah menyembah Allah. Jadi siapa yang menyembah? Allah menyembah. Nah, itu namanya makam hairah. Badan ciptaan Allah, ya nak? Berarti siapa yang punya? Kalbu punya, disebut Baitullah. Sir sambung sampai ruh, semua milik Allah, semua tajalli mazharnya Allah. Jadi tubuh menyembah Allah, kalbu menyebut nama Allah, sir memandang sifat Allah, ruh menyaksikan zat Allah.
Lah, berarti yang menyembah Allah itu siapa? Kok makom namanya makom hairah, makom heran. Makom heran itu tidak boleh lama-lama. Itu gunanya bermursyid. Nanti harus dilewatin makom itu. Makom hairah itu bingunglah seorang yang salik, seorang yang sedang menuju jalan kepada Allah. Entah aku yang menyembah, entah aku yang disembah. Al-abid huwal ma'bud. Yang menyembah itu juga yang disembah, yang disembah itu juga menyembah. Itu orang hairah. Secara akidah itu bisa bermasalah, tapi secara zauq itu bisa dimaafkan, secara hakikat itu dimaafkan. Nah, tapi kayaknya kini kaji itu namanya dituju orang. Nah, jadi dirinya itu Tuhan, Tuhan menyembah Tuhan. Al-abid wal ma'bud, yang menyembah itu kecuali Tuhan, yang disembah itu Tuhan. Karena penjelasannya begitu ya. Karena tidak mengerti makna tajalli, akhirnya orang yang salik memandang diri adalah Tuhan itu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ketika kita mengatakan wajjahtu wajhiya, apa kalimatnya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sungguhnya aku menghadapkan wajahku, wajah yang wajah yang zahir kepada kiblat, wajah qalbu kepada nama Allah, wajah sir kepada sifat Allah, wajah ruh kepada zat Allah. Itu gampang dikalamkan, itu boleh ya. Ya. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Berarti ketika kita sebutkan aku hadapkan wajah aku, wajah kita kok harus binasa, harus lenyap, harus lebur dalam memandang wajah. Jadi bila orang menampak bisa merasakan wajah Allah itu, leburkan dulu, habiskan dulu wajahnya. Anggaplah wajahku ini adalah pancaran dari nur Allah yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa langsung ke Allah kan nur Muhammad ini. Nur Allah, nur Muhammad, baru wajah kita. Jadi wajah tu wajhiyah, aku hadapkan wajah zahir dan batinku. Zahirku, apa zahirku? Wajahku, wajah badan, wajah akal, wajah jiwa tercipta dari Nur Muhammad. Wajah kalbu masih Nur Muhammad. Kalau wajah sir dan wajah ruh itu dari Ruh Ahmad. Nah, itu bedanya. Jadi diri kita yang zahir dari Nur Muhammad, diri kita yang batin dari Ruh Ahmad. Dua wajah itu dihadapkan kepada Allah, baru sirna, baru fana, barulah disebut wajah tu wajhiyah. Itulah korelasinya dengan hadis di depan ketika sahabat mengatakan, membaca doa yang Nabi ajarkan, ya Muhammad, atau dari depan dulu, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyika, ya Allah, aku menghadap kepada engkau dengan nabimu, maksudnya dengan wajah nabimu, wajah nurmu Muhammad sallallahu alaihi. Ini disebut dengan syarah isyari atau tafsir isyari, tafsir zauq, tafsir para ulama sufi. Jadi menghadaplah kepada Allah, jangan pakai wajah sendiri, pakailah wajahnya Nabi Muhammad. Wajah Nabi Muhammad itulah asal muasal dari wajah itu. Artinya aku leburkan wajahku pada nur wajah Rasulullah SAW. Kalau itu orang minta, kasih doa saja. Sebab yang dijawab oleh Allah hanya Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad berproses dulu. Tapi kalau menghadapkan wajah kepada Allah dengan meleburkan wajah daripada wajah Nabi Muhammad, artinya setinggi-tinggi kaji hakikat yang diajarkan Nabi selalu dibalut dengan lafaz-lafaz syariat. Jadi bila boleh buka syariat seluas-luasnya, balutlah dia dengan pakaian
syariat. Hakikat itu seperti indahnya kulit orang yang cantik, orang yang tampan, tapi itu aurat. Kalau aurat dipertontonkan tepi jalan, itu orang gila atau orang waras? Hah? Orang gila atau orang waras? Hah? Jadi kalau walaupun mukonya rancak, kecil orang berkumbuh, mukonya coga, ya. Mukonya rancak, kame, mukonya jamil, sahibul jamal, jamilah, mukonya cantik, badannya bagus, lelok dipertontonkan di luar kamar, harus jaga baju. Jadi walaupun aurat itu indah, harus jaga baju. Walaupun hakikat itu nikmat lagi hakikat, lezat lagi hakikat, ketika dibawa ke majlis, dibawa ke auto-auto lepau, dibawa ke pengajian-pengajian terbuka, mesti jaga baju syariat, baju dalil, baju misal. Maka Allah memberikan misal terhadap dirinya. Walillahil masalul a'la, bagi Allah permisalan yang tinggi. Tapi jangan salah, jangan keliru. Misal terhadap Allah bukanlah Allah. Contoh kekeliruan orang memahami misal. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang seperti semisal Allah. Nah, contoh keliru itu yang dikritisi oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri kepada Hamzah Mansuri. Contoh Pak, ya, bermisal boleh, tapi berpaham je misal ada batihnya. Contoh air lah, air es. Nah, kalaulah jadi es, mana air, mana es? Es itu air bukan? Es bukan air. Es itu es. Tapi hakikatnya es air. Nah, itu permisalan. Bukan berarti Allah itu air, awak kok es. Itu permisalan, bukan berarti sebenar-benarnya. Namanya permisalan. Contoh lain, kapas kain, kapas benang kain baju. Ulang lihat. Kapas benang kain, dari kapas dibuatlah benang, ya, ditenunlah baju kain, dijahitlah jadi baju. Baju wak kini, kain wak kini, ma yang kapas, ma yang benang, ya, maleh, nak boleh. Jadi ma yang kapas, iko kapas atau baju kain? Iko, itu permisalan. Nah, jangan sampai kau tubuh manusia tercipta dari anasir sampai asir sampai dari Nur Muhammad dari Nur Allah. Nah, kan gitu. Teori sudah betul. Jadi tubuh itu hakikatnya adalah Allah. Mulai kena kawan. Bermisal bukan berarti sebenar-benarnya. Apa beda misal dengan hakikat? Hakikat itu sebenar-benarnya. Kalau misal mendekatkan faham, mencontoh-contohkan, memirip-miripkan, tapi jangan model itu. Nah, kira-kira jadi awak aja Tuhan dimisalkan dek guru-guru tua dulu apa? Kapeh, benang, kain, baju. Itu apa kaidahnya? Laisa kamislihi syai'. Sebenarnya semua misal itu hanya untuk mendakekkan faham Allah lebih mulia dari misal itu. Itu maknanya. Itu surah Asy-Syura ayat 11. Laisa ka mithlihi, tidaklah dia seperti yang dimisalkan. Nah, itu maknanya. Hanya untuk mendakekkan faham. Jangan sampai kemudian mengatakan tubuh kok ibarat baju dibuat dari, ulang lihat, dibuat dari kain dari benang dari kapeh itu permisalan Allah, benang itu permisalan Nur Allah.
kain Nur Muhammad, baju kolah diri kita. Itu permisalan itu sebatas misal li muqarabatil fahmi, untuk mendekatkan paham, bukan yang sebenar-benarnya. Nggak usah misal. Contoh lain, kata Hamzah Mansuri, Allah itu ibarat biji. Biji tumbuhlah pohon. Lah jadi pohon, ma bijinya. Mana bijinya kalau lah jadi pohon, Pak, Ibu? Mana pohon, mana biji? Itu permisalan. Allah diibaratkan biji, alam diibaratkan pohon. Bukan berarti Allah itu biji. Itu hanya mendekatkan faham. Sebab sulit sekali menjelaskan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami sangat dekat kepada engkau lebih daripada urat nadi, kepada orang yang belum merasakan. Sulit bagi yang belum merasakan, pakai akal sehat, gunakan permisalan. Nah, makanya ada kaidahnya. Permisalan ini boleh dipakai dengan syarat: satu, bila hululin wala tihadin wala tanasuhin wala tasbihin wala tajsimin. 5. Lalu ada apa enggak? Bila hululin, Allah tidaklah masuk kepada alam. Wala tihadin, bukan menyatu dengan alam. Wala tanasuhin, tidak berpindah-pindah dari alam kepada alam. Wala tajsimin, tidaklah Allah menyerupa menjadi jasad, jadi jisim. Wala tasbihin, atau diserupakan dengan satu makhluk. Sekilas kalau tuh. Tapi seru dah, asik. Jadi ngaji hakikat tuh bisa ditelan semua umur. Yang penting kita tapak agih tangganya secek-cek. Walaupun pulang ada yang bawa 2 poin, 3 poin, tak masalah. Yang penting mulai faham. Kesimpulan kaji kita malam kini. Pertama, yang dimaksud aku hadapkan wajah aku, ini hanya wajah hakikat. Ia wajah syariat, ia wajah syariat, wajah tubuh jasad menghadap kepada kiblat. Wajah batin, wajah hakikat, itu wajah ruh, wajah sir, wajah qalbu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Dan kedua, ketika disebut kemanapun engkau memandang, disitulah wajah Allah. Bukan berarti alam itu wajah, tapi alam itu adalah perwajahan. Apa yang melewati, itulah disebutkan subhana, maha hebat. Hebatnya Allah kepada Nabi Muhammad, walaupun beliau sudah jumpa, lebih dekat daripada 2 ujung busur, au adna, ataupun jauh lebih dekat dari itu, turun-turun, pangkat yang dipakai tetap pangkat hamba. Dengan itulah kita bertasawuf. Itulah tasawuf Ahlus Sunnah, tasawuf Imam Junaid, tasawuf Syekh Abdul Qadir Jilani, tasawuf Imam Syatari, tasawuf Syekh Abdul Rauf Singkal, tasawuf Syekh Burhanuddin, tasawuf Imam Kusyashi, Syekh Quran, semuanya tasawufnya begitu. Kitab-kitabnya kini sudah dicetak, bisa kita pertanggungjawabkan. Mereka semuanya Ahlus Sunnah, dan mereka semua menjaga nilai-nilai kehambaan itu. Semoga bermanfaat, semoga surau tua tetap berkarisma, tetap bertuah. Insya Allah kalau pulang lain sempat kami berkunjung berziarah terus kepada Syekh Ibrahim Mufti dan surau tua yang kita cintai. Semoga Allah Ta'ala ridai kajian malam kini, Allah jaga hakikat kita, Allah terima syariat kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kebaikan, kebahagiaan di dunia dengan mengenal Engkau, mengenal kekasih Engkau, mengenal hakikat jati diri kami. Dan ya Allah, berikan kami kebahagiaan, kebaikan di akhirat dengan berjumpa dengan Engkau yang maha sejati, berjumpa kekasih Engkau yang abadi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah,
dengan kami mau ikut ajaran baginda Rasulullah. Mohon berkahi keluarga kami, berkahi kampung kami, berkahi keturunan kami, berkahi negeri kami, berkahi surau kami, berkahi siapapun yang berziarah, berkahi ya Allah siapapun yang memimpin negeri ini, siapapun yang berkhidmat untuk negeri ini. Allahumma anzil barakat minas samawati wa akhrijha minal ard. Ya Allah, turunkan keberkahan dari langitmu dan keluarkan ya Allah, munculkan dari bumimu. Jadikan kami hamba-hamba Engkau yang radiyah mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna billah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi amil ya Allah. Lebih kuat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min ummah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Fatiha. Alhamdulillah alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.